Halo Sobat Milenial semua, kali ini kita akan membahas materi mengenai cara memproyeksikan peta. Namun sebelum itu, kita akan bahas dulu mengenai pengertian peta dan proyeksi peta. Peta laut adalah hasil pemindahan bentuk lengkung bumi ke atas bidang datar yang memuat hal-hal serta keterangan-keterangan yang dibutuhkan seorang navigator dalam menentukan posisi kapal, jarak, haluan, dan keselamatan navigasi di laut, dan dilengkapi dengan benda-benda navigasi dan perumahan-perumahan. Berikut adalah contoh peta laut. Proyeksi peta adalah cara untuk menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar. Proyeksi peta terbagi atas proyeksi kerucut atau konikal, proyeksi silinder atau silindrikal, proyeksi bidang datar atau azimutal, dan proyeksi Mercator atau silinder konform. Berdasarkan sudut pandang proyeksinya, maka jenis proyeksi terbagi menjadi proyeksi bidang datar normal, transversal, dan miring. Proyeksi kerucut normal, transversal, dan miring. Serta proyeksi silinder normal, silinder transversal, dan silinder miring. Sekarang mari kita lihat pada jenis proyeksi azimut atau proyeksi peta pada bidang datar. Berdasarkan titik pusat proyeksinya, maka proyeksi azimut terbagi menjadi proyeksi azimut gnomonik, yaitu proyeksi yang digambarkan seolah-olah berpusat pada titik pusat bumi. Proyeksi azimut stereografik, yaitu proyeksi yang digambarkan seolah-olah sumber arah garis berasal dari titik kutub bumi yang berlawanan dengan titik singgung proyeksi. Apa titik kutub bumi? Silakan klik tanda I di pojok kanan atas video ini. Berikutnya, proyeksi azimut ortografik, yaitu proyeksi yang digambarkan seolah-olah garis lurus berasal dari titik jauh tak hingga. Sekarang, mari kita lihat cara membuat proyeksi peta secara sederhana dengan menggunakan kertas, jangka, busur, dan penggaris. Yang pertama kita buat lingkaran yang menunjukkan bahwa lingkaran ini adalah bola bumi. Kita buat lingkaran seperti ini. Kemudian setelah itu kita buat garis yang membelah lingkaran ini menjadi dua sama besar. Misalnya seperti ini. Kemudian satu lagi garis yang horizontal. Ini adalah analogi bahwa lingkaran ini merupakan lingkaran bola bumi. Selanjutnya, kita umpamakan proyeksi peta. Kita buat garis yang menyinggung bola bumi ini. Ya, seperti ini. Setelah itu, kita pergunakan busur. Kita ambil titik yang berada di poros bumi. Kemudian kita buat misalnya lintang 30, lintang 45, lintang 60. Demikian juga di sebelah sini. Lintang 30, lintang 45, dan lintang 60. Oke, selanjutnya
titik ini kita hubungkan dengan poros bumi. Kita tarik seperti ini. Terus satu lagi. Satu lagi. Kemudian satu lagi. Hingga menyinggung bidang datar yang kita umpamakan ini adalah bidang datar, ini adalah peta. Kita perpanjang garis singgung ini. Kita perpanjang juga sebelah sini. Ya, ini adalah proyeksi peta. Bumi ini lingkaran ini diumpamakan adalah bumi, dan garis ini diumpamakan adalah peta. Dan lintang-lintang yang ada di bumi ini diproyeksikan ke peta datar menjadi seperti ini. Yang kedua, sama seperti halnya yang satu, kita buat lingkaran seperti ini. Kita umpamakan ini adalah bola bumi. Kemudian kita buat lagi garis yang memotong bumi. Kemudian kita buat garis singgung yang seolah-olah ini adalah peta datar atau bidang datar. Ya. Jika tadi yang pertama kita ambil dari titik pusat bumi, sekarang yang kedua kita ambil dari salah satu kutub. Berarti dengan demikian maka busur ini kita simpan di kutub ini. Lihat lurus. Kemudian kita ambil misalnya titik di sini, kemudian titik di sini, kemudian titik di sini, dan titik di sini. Oke, titiknya sudah ada. Sekarang kita tinggal hubungkan antar titik tersebut dengan salah satu kutub bumi. Kita tarik garis hingga menyentuh bidang datar ini. Satu lagi. Satu lagi. Kita perpanjang garisnya. Oke, inilah proyeksi peta yang kedua. Kemudian proyeksi peta datar yang ketiga sama halnya seperti yang pertama,
kita buat kita buat lingkaran yang seolah-olah bola bumi. Kemudian kita bagi dua. Kemudian kita bagi dua lagi secara horizontal. Perhatikan, kita tambahkan proyeksi petanya. Kita buat garis yang menyinggung poros bumi ini. Perhatikan, jika yang pertama proyeksi diambil dari poros bumi, kemudian yang kedua diambil dari salah satu kutub bumi, maka yang ketiga diambil dengan titik yang tidak terhingga. Sehingga untuk pengambilannya kita bisa buat skala seperti ini. Kita buat seperti ini. Kemudian satu lagi di sebelah kiri kita buat di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Kemudian kita tarik secara tegak lurus ke bawah. Sejajar dengan garis ini. Kita buat satu lagi. Kita buat secara tegak lurus. Ya, inilah proyeksi peta nomor 3. Perhatikan bahwa lintang yang tertera di peta ini merupakan representasi dari lintang bumi yang ada di sini. Sama dengan ini, lintang yang ada di peta datar di sini adalah representasi dari lintang sebenarnya yang ada di bumi ini. Satu lagi, lintang di peta ini, titik lintang di peta ini merupakan representasi dari titik lintang yang ada di bumi yang sebenarnya, yaitu di sebelah sini. Oke. Sekarang tugas esai. Dan berikut adalah langkah kerjanya. Sampai ketemu di materi berikutnya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini.